Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai dengan hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat. Alhamdulillah wa syukurillah, dan tetap semangat. Sebelum mengawali penjelasan tentang pengantar pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka pada kesempatan ini saya memohon izin untuk memperkenalkan diri agar kita semua saling mengenal dan saling menyayangi. Nama saya Andreani MH, salah satu dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila di ISB Atmaluhur Pangkal Pinang khususnya. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengapa pendidikan Pancasila ini ada di perguruan tinggi. Apakah di level pendidikan sebelumnya belum cukup bangsa Indonesia, calon generasi penerus bangsa, untuk dibekali dengan pendidikan Pancasila? Muncul pertanyaan, perlukah pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi? Melihat kenyataan yang demikian, tentu jawabannya iya. Mengapa iya? Mengapa pendidikan Pancasila selalu mengikuti, menghantui, dan membayang-bayangi kemanapun mahasiswa ada? Berada di PTNK, di PTSK, dengan konsentrasi ilmu apapun itu, Anda mahasiswa wajib mempelajari pendidikan Pancasila. Alasannya ada dua. Yang pertama dari segi yuridis atau dari segi hukumnya. Indonesia sebagai negara hukum atau Rechtsstaat, segala sesuatu didasarkan atas hukum tanpa terkecuali. Dalam hal ini, untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Khususnya di pasal 35 ayat 5 dan pasal 2 undang-undang tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa pendidikan Pancasila itu wajib ada dan diikuti dengan beberapa mata kuliah yang lainnya, ada agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Keempat ini wajib ada, wajib diselenggarakan dengan dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, demikianlah dasar dari mengapa pendidikan Pancasila harus ada di perguruan tinggi. Yang kedua, kita bisa melihat dari segi sosiologis. Dari segi sosiologis, mengapa pendidikan Pancasila harus ada di perguruan tinggi? Ini sejalan dengan tujuan dari pendidikan Pancasila itu sendiri. Kalau secara umumnya ingin menumbuhkan kesadaran dan wawasan berbangsa bagi bangsa Indonesia, ingin menumbuhkan perilaku cinta tanah air, karena kedua hal ini sudah mulai terkikis dalam diri bangsa Indonesia. Apalagi semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia, membuat bangsa Indonesia, generasi muda, kehilangan jati dirinya, tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, secara khusus, tujuan pendidikan Pancasila ini sasarannya yaitu mahasiswa, agar mahasiswa itu bisa menjadi manusia yang berkualitas, beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan seterusnya. Bisa dibaca di slide ini ya. Dengan kata lain, secara khusus tujuan pendidikan Pancasila itu
untuk membentuk karakter individu. Yang selanjutnya, karakter individu itu akan menentukan karakter bangsa. Jadi secara umum dari segi sosiologis bahwa pendidikan Pancasila itu bertujuan untuk membentuk karakter bangsa, khususnya bagi calon pemimpin bangsa yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan menjadi calon sarjana, calon profesional, calon penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pada akhirnya agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai tidak digunakan untuk mencelakakan orang lain, membodohi orang lain, atau menghancurkan bangsa dan negaranya sendiri. Demikianlah tadi penjelasan ya tentang mengapa pendidikan Pancasila dibekali kepada mahasiswa. Dan sampailah kita pada suatu kesimpulan, jadi sebagai mata kuliah wajib, maka Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Pancasila itu adalah dasar kerohanian, jadi rohnya dari pendidikan nasional. Segala pelaksanaan pendidikan harus bermuara pada pembentukan karakter manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, atau Pancasila itu adalahnya Podges, jiwa bangsa. Pancasila adalah jiwanya bangsa Indonesia, Volksjes. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan nanti akan dijelaskan lebih mendalam dan secara spesifik pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa subscribe.